Selamat pagi, siang, malam. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang barisan bilangan, yaitu untuk memenuhi tugas pengantar analisis real. Kami beranggotakan Wayan Maharani dengan NIM 19079, saya sendiri Winda C. Banjarnagor 19094, dan Yoli Cynthia dengan NIM 19095. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu apa itu barisan. Nah, suatu barisan pada suatu himpunan S adalah suatu fungsi pada himpunan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya dengan daerah hasilnya di S. Jadi barisan itu memasangkan bilangan asli ke suatu himpunan bilangan S. Nah, untuk bilangan real sendiri itu ada definisi khusus, yaitu suatu barisan bilangan real adalah suatu fungsi pada himpunan bilangan asli dengan daerah hasil yang termuat di bilangan real. Dengan kata lain, suatu barisan di bilangan real memasangkan masing-masing bilangan asli n, 1, 2, 3, dan seterusnya secara tunggal dengan bilangan real. Bilangan real yang diperoleh tersebut disebut elemen atau nilai atau suku dari barisan tersebut. Jadi, biasanya kita menuliskan elemen dari bilangan real yang berpasangan dengan n elemen bilangan asli dengan suatu simbol xn atau an atau zn atau simbol-simbol yang lain yang serupa seperti ini. Yang penting biasanya itu menggunakan huruf kecil ditambah dengan induk bilangan aslinya. Jadi misalnya kalau kita punya x1 maka dipasangkan dengan n sama dengan 1 dan seterusnya. Jadi bila X itu adalah fungsi yang memetakan bilangan N ke R suatu barisan, kita akan biasa menuliskan nilai X di N dengan XN daripada X buka kurung N. Jadi penulisan yang umum digunakan itu adalah XN. Kita akan menuliskan barisan ini dengan notasi X atau bisa juga XN atau bisa juga himpunan XN di mana N elemen bilangan asli. Kita lihat contohnya barisan N, himpunannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat ini berarti ini menuju Tahingga, tidak ada yang mau dituju. Lalu barisan K, yaitu elemen-elemennya K. Maka kita bisa lihat dari barisannya itu berarti dia menuju K. Nah, lalu contoh yang ketiga 1 per N, yaitu 1 setengah, 1/3, 1/4. Nah, kalau kita lihat, dia menuju 0. Oke, selanjutnya negatif 1 pangkat M. Dengan elemen-elemennya itu, negatif 1, 1, negatif 1, 1. Nah, kalau kita lihat dari elemen-elemennya, tidak mendekati apapun. Tapi dia terbatas, karena nilainya hanya negatif 1 dan 1. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai barisan konvergen. Terdapat definisi barisan Xn dikatakan konvergen ke X di mana X-nya itu merupakan anggota bilangan real jika untuk setiap epsilonnya itu lebih dari 0 terdapat n-nya itu anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n-nya lebih dari sama dengan n maka berlaku Xn-nya kurang dari X kurang dari epsilon. Nah, kita lihat contohnya pada suatu barisan Xn 2n kuadrat ditambah 3 per n kuadrat ditambah 1. Di sini kita akan mencari nilai limit barisan Xn-nya dengan n mendekati Tahingga. Kita peroleh untuk pembilangan penyebutnya akan kita bagikan dengan 1 per n kuadrat. Jadi kita peroleh untuk nilai limitnya yaitu 2. Nah, sehingga kita peroleh untuk barisan Xn ini merupakan barisan yang konvergen. Selanjutnya adalah barisan divergen. Barisan Xn tidak konvergen dikatakan barisan Xn divergen. Nah, artinya di sini jika suatu barisan Xn ini terbukti tidak konvergen, maka barisannya akan dikatakan sebagai barisan divergen. Nah, contohnya kita lihat pada suatu barisan Xn di mana barisan Xn ini adalah n kuadrat per n ditambah 1. Nah, kita sekarang akan mencari nilai limit untuk barisan Xn-nya, di mana n-nya itu mendekati atau menuju Tahingga. Kita bagi pembilangan penyebutnya dengan 1 per n kuadrat. Nah, kemudian kita peroleh hasil limit dari barisan Xn ini adalah 1 per 0 ditambah 0 yaitu sama dengan Tahingga. Nah, artinya suatu barisan Xn ini dengan n kuadrat per n ditambah 1 merupakan barisan yang divergen.
Selanjutnya adalah teorema ketunggalan limit. Jika barisan Xn konvergen, maka Xn hanya mempunyai tepat satu limit. Nah, contohnya kita akan menunjukkan bahwa limit n mendekati tak hingga 1 per n sama dengan 0. Nah, artinya di sini kita akan menunjukkan bahwa Xn sama dengan 1 per n konvergen ke 0, yaitu dapat kita tulis 1 per n menuju 0. Nah, artinya suatu barisan Xn ini, suatu barisan 1 per n itu konvergen ke 0. Nah, kita akan membuktikannya dengan ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Maka 1 per epsilon lebih dari 0. Menurut sifat Archimedes, maka terdapatkah anggota bilangan asli sehingga 1 per-nya itu kurang dari epsilon. Akibatnya, untuk n lebih dari sama dengan k, maka berlaku 1 per n dikurang 0 sama dengan 1 per n sama dengan 1 per n kurang dari sama dengan 1 per k kurang dari sama dengan epsilon. Nah, karena 1 per k-nya ini artinya jadi terbukti bahwa untuk setiap epsilonnya itu lebih dari 0. Nah, terdapat k-nya itu anggota bilangan asli. Dengan n lebih dari sama dengan k, maka berlaku 1 per n dikurang 0 kurang dari epsilon. Nah, atau limit untuk n mendekati tak hingga 1 per n itu sama dengan 0. Artinya terbukti bahwa barisan 1 per n itu konvergen ke 0. Nah, di sini dapat kita lihat dengan barisan Xn ini konvergen, maka Xn ini hanya mempunyai tepat satu limit, yaitu limitnya adalah 0. Yang selanjutnya adalah barisan terbatas. Barisan Xm dikatakan terbatas jika terdapat m lebih dari 0. Sedemikian sehingga barisan Xn ini kurang dari sama dengan m. Kemudian untuk semua anggota bilangan asli. Nah, kita lihat contohnya barisan yang terbatas, yaitu adalah barisan 1 per n. Dan barisan yang lainnya yaitu n per n plus 1. Kemudian ada juga contoh barisan tidak terbatas, yaitu n kuadrat per n plus 1. Kemudian kita lihat terdapat sebuah teorema. Nah, jika Xn merupakan barisan konvergen, maka Xn terbatas. Kita lihat contohnya pada suatu barisan 1 per n yang konvergen ke 0. Nah, jika Xn-nya ini merupakan suatu barisan konvergen, maka Xn-nya ini terbatas. Nah, kita lihat bahwa syarat konvergen adalah terbatas. Nah, Xn 1 per n ini merupakan terbatas ke 1, sehingga dapat kita lihat bahwa barisan 1 per n ini merupakan barisan yang terbatas. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat-sifat aljabar barisan konvergen. Nah, di sini terdapat 5 sifat barisan konvergen. Kita berikan suatu barisan Xn dengan Yn dan C anggota bilangan real. Nah, C ini merupakan sebuah konstanta. Kita lihat sifat yang pertama, yaitu penjumlahan. Penjumlahan terhadap baris Xn ditambah baris Yn sama dengan Xn ditambah Yn. Nah, begitu pula juga dengan pengurangan dan perkalian. Kemudian perkalian dengan konstanta, maka suatu baris ini akan kita kalikan dengan konstanta, yaitu C dikali Xn. Kemudian ada pembagian, yaitu suatu barisan Xn dibagi dengan Yn. Kemudian kita peroleh syaratnya, yaitu Xn itu tidak boleh sama dengan 0 untuk semua n itu adalah anggota bilangan asli. Kemudian terdapat teorema. Nah, jika Xn ini menuju X dan Yn ini menuju Y, dan C atau konstanta itu anggota bilangan real, maka yang pertama Xn ditambah Yn itu X ditambah Y. Kemudian Xn dikurang Y itu menuju X dikurang Y. Nah, kemudian Xn dikali Yn, maka X dikali Y. Kemudian untuk yang keempat itu konstanta dikali Xn, maka jadi Cx. Kemudian untuk Xn per Yn maka menjadi X per Y. Nah, Y dan Yn nya itu tidak boleh sama dengan 0 untuk semua n anggota bilangan asli. Kemudian kita lihat contohnya, yaitu kita peroleh bahwa suatu barisan Xn nya itu adalah 1 per n. Kemudian untuk barisan Yn itu 2 per n. Kemudian kita jumlahkan barisan Xn dan Yn itu diperoleh jadi 1 per n ditambah 2n sama dengan 3n sama 3 per n sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh 0 dari mana? Yaitu dari Xn itu barisan 1 n, di mana barisan 1 per n ini merupakan barisan yang konvergen ke 0. Kemudian demikian juga dengan barisan Yn, yaitu 2 per n, merupakan suatu barisan yang konvergen ke 0. Nah, kita jumlahkan konvergen dari 0 tambah 0, maka 0. Artinya barisan Xn ditambah Yn ini akan konvergen ke 0. Yang selanjutnya terdapat teorema limit arbit, di mana yang pertama, jika Xn-nya itu menuju ke X dan Y-nya itu Y, artinya dan Xn-nya itu kurang dari sama dengan Yn. Untuk semua n itu adalah anggota bilangan asli, maka X-nya itu kurang dari sama dengan Y. Kemudian yang kedua adalah teorema limit arbit. Nah, jika Xn, maaf ini harusnya Xn bukan X. Nah, jika Xn, Yn, dan Zn itu barisan dengan sifat Xn itu kurang dari sama dengan Yn, kurang dari sama dengan Zn, maka untuk semua n anggota bilangan asli dengan Xn alpha kurang dari sama dengan X kurang dari limit A, sehingga Y-nya sama dengan alpha. Nah, karena limit Y-nya ini diapit oleh alpha di sebelah kiri dan sebelah kanan, maka Y-nya itu akan sama, Y-nya juga akan sama dengan alpha, atau Y-nya menuju alpha.
Nah, kita lihat contohnya yaitu untuk barisan xn, di mana n adalah anggota bilangan bulat dengan xn-nya itu, barisan xn-nya yaitu 1 per akar n kuadrat ditambah 1, kemudian ditambah 1 per akar n kuadrat ditambah 2, kemudian ditambah yang selanjutnya dan seterusnya hingga 1 per akar n kuadrat ditambah n. Maka barisan ini konvergen ke 1. Kemudian contoh yang kedua yaitu barisan sin n per n yang akan konvergen ke 0. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai barisan Cauchy. Biasanya pada penentuan barisan konvergen, kita kesulitan menentukan limit suatu fungsi dari barisan konvergen tersebut, apakah konvergen atau tidak, sehingga matematika mempunyai cara lain agar kita dapat menentukan barisan itu konvergen atau tidak, yaitu dengan cara menggunakan barisan Cauchy. Definisi dari barisan Cauchy adalah barisan xn disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat h elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap n yang lebih besar daripada h berlaku mutlak xm dikurangi xn itu lebih kecil daripada epsilon. Misalnya pada barisan 1 per n, nah itu untuk epsilon sama dengan 1 itu bisa dipilih h sama dengan 2, karena untuk setiap mn yang lebih besar daripada 2 pasti ada 1 per m dikurangi 1 per n yang apabila dimutlakan itu lebih kecil daripada epsilon. Nah, selanjutnya apabila kita pilih epsilonnya itu 0,2, kita tidak bisa memilih h sama dengan 2, karena jika m-nya sama dengan 2 dan m-nya sama dengan 4, maka ketika dimutlakan 1 per m dikurangi 1 per n itu akan menjadi 1 per 2 dikurangi 1 per 4, yang hasilnya itu sama dengan 1 per 4 atau 0,25, yang dimana 0,25 itu lebih besar daripada epsilon. Nah, selanjutnya pada saat epsilonnya 0,2 bisa kita pilih hanya sama dengan 6, karena apabila kita memilihnya akan terdapat setiap atau semua mn lebih besar daripada 6 itu pasti ada mutlak 1 per m dikurangi 1 per n itu lebih kecil daripada epsilon. Selanjutnya ada dua teorema yang akan dibahas mengenai barisan Cauchy. Nah, yang pertama yaitu jika xn barisan bilangan real yang konvergen, maka xn merupakan barisan Cauchy. Selanjutnya yaitu buktinya, diketahui kita memiliki barisan xn yang konvergen, dimana kita katakan saja limitnya itu x dan diberikan epsilon positif atau lebih besar daripada 0 yang sembarang, maka pasti ada bilangan asli k sehingga mutlak xn dikurangi x itu lebih kecil daripada epsilon per 2 untuk setiap n yang lebih besar daripada k. Jadi untuk setiap mn yang lebih besar daripada k itu berlaku yaitu xn dikurangi xm yang sudah dimutlakan itu sama dengan mutlak dari xn dikurangi x ditambah dengan x dikurangi xm. Nah, itu akan menjadi lebih kecil sama dengan yaitu mutlak dari x dikurangi xn ditambah dengan x dikurangi xm. Itu lebih kecil daripada epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Yang kita bisa jumlahkan yaitu sama dengan epsilon, dimana ini berarti terbukti bahwasannya barisan xn apabila konvergen itu merupakan barisan Cauchy. Teorema selanjutnya yaitu jika xn merupakan barisan Cauchy, maka xn akan terbatas. Oke, selanjutnya itu buktinya, yaitu misalkan kita mempunyai barisan xn di mana merupakan barisan Cauchy dan diberikan pula epsilonnya itu sama dengan 1. Nah, terdapat bilangan asli k sehingga mutlak dari xn dikurangi xm itu lebih kecil dari 1 untuk setiap bilangan m n yang lebih besar sama dengan k. Nah, selanjutnya khusus untuk m yang sama dengan 1, maka berlaku mutlak dari xn dikurangi xk itu lebih kecil daripada 1. Akan menjadi mutlak xn lebih kecil dari 1 ditambah mutlak dari xk untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k. Nah, selanjutnya akan diambil m-nya itu merupakan maksimal dari barisan mutlak x1, x2 sampai dengan 1 ditambah dengan mutlak xk. Maka diperoleh mutlak dari xn-nya ini lebih kecil daripada m untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Jadi didapatkan bahwasannya apabila xn merupakan barisan Cauchy, maka barisan tersebut terbatas. Maka dari dua teorema yang telah disebutkan sebelumnya akan disimpulkan yaitu teorema di mana jika xn barisan Cauchy, maka xn merupakan barisan yang konvergen. Selanjutnya itu contoh, apabila diketahui barisan xn dengan x1-nya sama dengan 1, x2-nya sama dengan 2, dan xn plus 2-nya sama dengan setengah dikali xn plus 1 ditambah dengan xn, di mana n merupakan elemen bilangan asli. Maka dapat kita periksa bahwa untuk tiap
n elemen bilangan asli, kita mempunyai mutlak dari xn plus 2 dikurang dengan xn plus 1 sama dengan 1/2 pangkat n. Dengan menggunakan kesamaan segitiga, maka dapat diperoleh untuk m yang lebih besar daripada n, yaitu mutlak dari xm dikurangi xn lebih kecil sama dengan dari mutlak xm dikurangi xm dikurangi 1 sampai dengan mutlak xn plus 1 dikurangi xn itu lebih kecil sama dengan dari 1/2 pangkat n dikurangi 2. Maka dari kita lihat pengerjaan proses barusan, dapat kita ketahui bahwa barisan tersebut Cauchy dan karenanya juga konvergen. Selanjutnya akan dibahas mengenai barisan kontraktif, di mana barisan kontraktif ini masih ada hubungannya dengan barisan Cauchy. Nah, definisi barisan kontraktif sendiri, ya ini merupakan barisan bilangan real xn dikatakan kontraktif jika terdapat C konstanta dengan 0 lebih kecil daripada C lebih kecil daripada 1, sedemikian hingga xn plus 2 dikurang xn plus 1 lebih kecil atau sama dengan C dikalikan dengan xn plus 1 dikurangi xn untuk semua n elemen bilangan asli. Dan bilangan C ini disebut konstan pada barisan kontraktif. Selanjutnya itu contohnya, yang dimana tunjukkan bahwa barisan xn, dimana xn-nya itu sama dengan 1/n merupakan barisan yang kontraktif. Dan dapat kita lihat pada layar, yaitu di sana kita dapat mutlakan yaitu xn plus 2 dikurangi xn plus 1 itu sama dengan mutlak dari 1/n plus 2 dikurangi 1/n plus 1. Itu akan menjadi, apabila kita utamakan penyebutnya, kita akan mendapatkan mutlak dari negatif 1/n plus 2 dikali dengan n plus 1. Itu akan menjadi 1/n plus 2 dikali dengan n plus 1. Dan untuk barisan mutlak dari xn plus 1 dikurangi xn itu sama dengan mutlak dari 1/n plus 1 dikurangi 1/n. Dengan kita samakan penyebutnya seperti yang di awal, itu akan menjadi negatif 1/n dalam kurung n plus 1 itu dimutlakan sama dengan kita dapatkan 1/n dikali n plus 1. Karena dapat kita lihat bahwasanya 1 dibagi dengan n plus 2 dikali dengan n plus 1 itu lebih kecil dari 1 dibagi dengan n dikali n plus 1, maka terbukti bahwa mutlak dari xn plus 2 dikurangi xn plus 1 itu lebih kecil sama dengan dari xn plus 1 dikurangi xn. Nah, dapat kita lihat bahwasannya dari sini barisan xn sama dengan 1/n merupakan barisan yang kontraktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang barisan monoton. Kita membahas barisan monoton dan terbatas karena barisan monoton dan terbatas merupakan salah satu sifat barisan yang dapat digunakan untuk menyelidiki bahwa barisan itu adalah konvergen. Kita akan mulai dengan pengertian barisan monoton, yang mana barisan monoton itu ada barisan monoton naik, monoton turun, dan monoton. Nah, misalkan X sama dengan xn barisan bilangan real. Yang pertama, dikatakan barisan monoton naik jika memenuhi untuk sebarang bilangan asli n, di mana xn lebih kecil sama dengan xn plus 1. Atau bisa juga x1 lebih kecil sama dengan x2, lebih kecil sama dengan sampai seterusnya. Lalu, dikatakan barisan monoton turun jika memenuhi untuk sebarang bilangan asli n, xn lebih besar sama dengan xn plus 1. Atau x1 lebih besar sama dengan x2, lebih besar sama dengan seterusnya. Untuk selanjutnya, karena masing-masing memuat sama dengan, maka ada kemungkinan suatu barisan itu bisa naik sekaligus bisa turun. Nah, suatu barisan yang naik saja tapi tidak turun, atau turun saja tapi tidak naik, maka barisan itu disebut monoton. Jadi barisan itu monoton, maka mungkin monoton naik, mungkin monoton turun. Nah, di sini ada beberapa contoh dari barisan monoton dan barisan tidak monoton. Di sini ada barisan monoton naik. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kenapa dikatakan barisan monoton naik? Kita lihat per sukunya. Yang pertama, suku pertama atau 1 lebih kecil sama dengan 2. 2 lebih kecil sama dengan 3, 3 lebih kecil sama dengan 4. Atau bisa juga dituliskan bahwa sesuai definisi tadi, xn lebih kecil sama dengan xn plus 1. Atau barisan suku sebelumnya lebih kecil sama dengan suku selanjutnya.
maka barisan ini memenuhi definisi tadi. Nah, kita lihat juga contoh yang kedua, yaitu 1, 2, 2, 3, 3, 3. Kenapa disebut barisan monoton naik? Karena memenuhi definisi tadi. Kan di definisi tadi ada tanda sama dengan, maka barisan pertama, kedua, ketiga tidak mesti angkanya nggak sama. Bisa juga sama, karena ada tanda sama dengan. Begitu juga dengan barisan yang ketiga ini. Nah, di sini ada juga contoh barisan monoton turun, yaitu 1, setengah, sepertiga, seperempat. Kenapa dikatakan barisan monoton turun? Karena kita lihat persatunya. 1 ini lebih besar sama dengan setengah. Setengah lebih besar sama dengan sepertiga. Sepertiga lebih besar sama dengan seperempat. Maka ini memenuhi definisi tadi. Semakin ke kanan, angkanya semakin kecil, maka disebut barisan monoton turun. Sama juga halnya dengan barisan yang kedua ini. Lalu ada juga barisan yang tidak monoton, contohnya negatif 1, 1, negatif 1, dan seterusnya. Ini dikatakan barisan tidak monoton, karena kita lihat barisan pertama ini kan lebih kecil sama dengan 1. Lalu barisan kedua ini lebih besar sama dengan negatif 1. Jadi dia disebut barisan yang tidak monoton, sama juga halnya dengan barisan yang ini. Lalu selanjutnya juga ada barisan yang tidak monoton tapi pada akhirnya monoton. Nah, kita lihat contoh 6, 8, 2, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita lihat 6 lebih kecil sama dengan 8, 8 lebih besar sama dengan 2, 2 lebih besar sama dengan 1. Ini kan tidak jelas kan? Maka barisan yang 6 sampai ke 1 disebut barisan yang tidak monoton. Sementara dari 1 sampai seterusnya akhirnya monoton. Monoton apa? Monoton naik. Maka ini merupakan barisan yang awalnya tidak monoton tapi pada akhirnya monoton. Begitu juga dengan contoh yang kedua ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema kekonvergenan monoton. Barisan bilangan real monoton adalah konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Nah, jadi barisan monoton belum tentu konvergen. Bagaimana barisan monoton yang konvergen? Kalau ada syarat tambahan, yaitu barisan tersebut harus terbatas. Kita ingat dulu, barisan X sama dengan XN dikatakan terbatas jika yang pertama kita punya bilangan real A dan B sehingga XN lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B untuk setiap N. Lalu yang kedua, kalau rank dari barisan itu, kita ingat bahwa barisan itu kan suatu fungsi yang domainnya N. Rank dari barisan itu yaitu himpunan dari semua XN dengan N elemen bilangan asli harus merupakan himpunan yang terbatas. Himpunan dikatakan terbatas jika punya batas atas dan juga batas bawah. Lalu yang ketiga, jika terdapat bilangan real M di mana M lebih besar 0 sehingga nilai mutlak XN lebih kecil sama dengan M untuk setiap N. Jadi ini adalah pengertian barisan terbatas. Kita boleh menggunakan salah satu tentang barisan terbatas ini. Kemudian yang barisan monoton dan terbatas tadi kan konvergen. Kalau barisannya konvergen, barisan monoton itu kan bisa naik dan bisa turun. Nah, untuk yang bagian A, jika X sama dengan XN barisan naik monoton terbatas, maka limit XN sama dengan supremum dari ring barisan tadi, atau supremum himpunan XN di mana N elemen bilangan asli. Lalu yang bagian B, kalau barisannya monoton turun dan terbatas, maka limit YN sama dengan infimum dari ringnya tadi, atau infimum dari himpunan setiap YN di mana N elemen N. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Buktikan bahwa limit 1 per N sama dengan 0. Kita lihat dulu barisannya seperti apa. Barisannya itu adalah 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, sampai seterusnya. Nah, kita bisa lihat bahwa dari barisan ini, kita bisa lihat bahwa barisan ini merupakan monoton turun. Nah, untuk buktinya, untuk sebarang bilangan asli N berlaku, N lebih besar sama dengan 1, N lebih kecil dari N tambah 1. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa barisan tersebut monoton turun. Akibatnya, 1 per N lebih kecil sama dengan 1, dan lebih besar 1 per N tambah 1. Lebih besar 0. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa
barisan tersebut terbatas. Jadi 1/n merupakan barisan monoton turun dan terbatas, maka barisan tersebut disebut konvergen. Akibatnya 1/n konvergen dengan limit 1/n sama dengan infimum dari ringnya atau infimum dari 1/n di mana n elemen bilangan asli sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Diberikan barisan Y sama dengan YN yang didefinisikan sebagai berikut. Y1 sama dengan 1 dan YN plus 1 sama dengan 1/4 kali 2YN tambah 3. Buktikan bahwa limit YN sama dengan 3/2. Kita masuk ke buktinya. Pertama-tama kita perhatikan dulu beberapa suku barisan tersebut. Nah, Y1-nya kan 1. Maka untuk Y2-nya itu kita menggunakan N1. N1 berarti 1/4 2 kali Y1, berarti Y1 kan 1 tambah 3 sama dengan 5/4. Desimal berarti 1,25. Lalu kalau untuk Y3 berarti 1/4 kali 2 kali berarti Y2 5/4 tambah 3 sama dengan 11/8. Atau kalau dibuat ke bentuk desimal jadi 1,375. Lalu untuk Y4 berarti kita menggunakan N3 sama dengan 1/4 kali 2 kali 11/8 tambah 3. Hasilnya 23/16. Atau kalau dibuat ke bentuk desimal jadi 1,4375 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat, kita tulis dulu berarti 5/4 ini 11/8 23/16 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat bahwa barisan ini merupakan barisan monoton naik dan lebih kecil sama dengan 2. Untuk membuktikannya ini kita menggunakan induksi matematika. Nah, untuk N sama dengan 1, nah jelas bahwa 1 lebih kecil sama dengan 5/4. Benar kan? Lalu kita asumsikan benar untuk N sama dengan K, yaitu berarti YK lebih kecil sama dengan YK plus 1. Maka YK plus 1 sama dengan 1/4 2 YK tambah 3 lebih kecil sama dengan 1/4 2 YK plus 1 tambah 3 sama dengan Y ini juga sama dengan YK plus 2. Jadi, YK lebih kecil sama dengan X. YK plus 1 berakibat YK plus 1 lebih kecil sama dengan YK plus 2. Sehingga barisan YN merupakan barisan monoton naik. Selanjutnya, kita tunjukkan barisan tersebut terbatas ke atas oleh 2. Dengan induksi matematika juga. Nah, yang pertama untuk N sama dengan 1. Jelas bahwa 1 lebih kecil sama dengan 2. Lalu kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka, yaitu YK lebih kecil sama dengan 2. Maka, YK plus 1 sama dengan 1/4 kali 2 YK plus 3 lebih kecil sama dengan 1/4 berarti 2 kali kita substitusikan YK-nya jadi 2, maka kali 2 tambah 3 sama dengan hasilnya berarti 7/4. Nah, kita tahu bahwa 7/4 ini yaitu 1,75, berarti masih lebih kurang dari 2. Jadi, YK lebih kecil sama dengan 2, berakibat YK tambah 1 lebih kecil sama dengan 2. Sehingga barisan YN terbatas ke atas oleh 2. Maka dengan demikian barisan YN merupakan barisan konvergen. Nah, selanjutnya kita misal YN konvergen ke Y, maka limit YN
plus 1 sama dengan limit 1/4 2yn tambah 3 ini ekuivalen dengan y sama dengan 1/4 2y tambah 3. Kita kalikan ke dalam kurung, jadi y sama dengan, berarti 1/4 kali 2 berarti setengah y tambah 3/4. Oke, kedua ruas kita kurangi dengan setengah y, maka y kurang setengah y sama dengan setengah y kurang setengah y berarti habis, berarti tinggal 3/4. Ini hasilnya setengah y sama dengan 3/4, maka didapat y-nya 3/2. Nah, jadi yn konvergen ke 3/2. Nah, jadi ini merupakan pembuktian dari contoh yang kedua. Sekian hasil paparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan baik dalam pemaparan materi maupun kesalahan dalam ucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.